حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa faqad fazal muttaqun. Wa ati'uhu haqqa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala al-habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Mathalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah fakana ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marraw 'ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu 'ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Rawahul Bukhari. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Marilah kita senantiasa menjaga, merawat, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan terus berupaya menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Di mana itu semuanya kita lakukan dalam rangka membuktikan iman dan cinta kepadanya, sekaligus sebagai wujud syukur kita atas berlimpah kenikmatan kerahmatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Mari pula kita memperbanyak salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap bisa istiqamah dalam menapaki jalan syariah, jalan sunnah dan jalan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang rahmatullah ta'ala, sebagaimana yang sama-sama kita tahu, kita sedang hidup di akhir zaman. Dan secara umum, kondisi akhir zaman itu memang penuh fitnah, penuh cobaan. Sampai digambarkan dalam sebuah hadis,
Begitu dahsyatnya fitnah akhir zaman itu, sampai seseorang digambarkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Begitu dahsyatnya fitnah akhir zaman itu, sampai digambarkan seseorang paginya mukmin, sore sudah kafir. Sorenya mukmin, pagi besoknya sudah kafir. Dia menggadaikan agamanya dengan keuntungan materi duniawi. Di dalam hadis lain disebutkan, menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah akhir zaman itu. Dalam penggal hadis, ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Akan datang suatu zaman, kata Nabi SAW, suatu masa di mana seseorang yang sabar, berpegang teguh dengan agamanya, mempertahankan keimanannya, berusaha menunaikan kewajiban-kewajiban Allah dan melaksanakan hukum Allah, bahkan termasuk untuk dirinya sendiri, itu betul begitu beratnya seperti orang yang menggenggam bara api. Nah, dengan kondisi yang demikian itu jelas bahwa kita kaum muslimin, kita umat Islam, itu menghadapi berbagai bentuk tantangan. Tantangan kehidupan, tantangan keimanan, tantangan dakwah dan perjuangan. Dan itu dalam berbagai lini kehidupan. Dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam aspek pribadi, aspek keluarga, sosial, pendidikan, ekonomi, politik, pertahanan, semuanya. Apalagi dalam konteks hubungan internasional. Dan tantangan itu sampai tantangan yang paling lokal, dekat di lingkungan kita. Bukan di lingkungan dalam konteks, bahkan tantangan itu di rumah kita sendiri. Di kamar kita sendiri. Setiap kita tiap hari ini menghadapi tantangan makhluk kecil ini, itu di kamarnya. Dahsyat. Ini bisa membuat orang paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Terus bagaimana kita menghadapi berbagai bentuk tantangan itu? Baik dalam konteks umat Islam secara individu pribadi, keluarga, komunitas masyarakat, kelompok-kelompok umat Islam, sampai untuk umat Islam dalam konteks global. Menjawab tentang hal itu, kita perlu kembali mengingat bahwa Allah Ta'ala menurunkan agamanya, agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita mendapatkan nikmat Allah, dipilih di antara yang mendapatkan karunia nikmat keimanan, nikmat keislaman. Beriman dengan agama Islam ini. Untuk apa diturunkan? Untuk dua hal. Yang pertama adalah Islam ini untuk menjadi guidance, untuk menjadi pedoman, untuk menjadi kompas bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, apapun kondisi kehidupan kita, supaya kita
bisa aman selamat sampai nanti menuju kebahagiaan akhirat. Itu secara umum. Yang kedua adalah agama ini diturunkan akan menjadi tanggung jawab bagi kaum muslimin dan kaum mukminin untuk ditegakkan, untuk dijalankan. Dia berisi petunjuk. Petunjuk bagi pribadi, petunjuk bagi kehidupan keluarga, petunjuk bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, petunjuk dalam pendidikan, ekonomi, terus sampai politik, kekuasaan, dan hubungan internasional. Di mana dalam keimanan kita, kehidupan ini itu hanya akan selamat, hanya akan baik, hanya akan lurus jalannya ketika agama Allah ini diikuti. Wahyu Allah ini sebagai tuntunan dan panutan. Sebaliknya ketika agama ini dijauhkan, dijauhi, tidak diikuti, maka kerusakanlah yang terjadi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak menyebar kerusakan fil barri di darat, wal bahri dan di lautan, bahkan termasuk di udara. Mengapa? Akibat dari ulah tangan-tangan manusia. Mengapa ulah tangan manusia kok menimbulkan kerusakan? Karena tangan itu berulah tidak mengikuti bimbingan wahyu. Terus siapa yang diharapkan? Loh, bukankah umat Islam saat ini itu jumlahnya 2 miliar sedunia. Negeri kita termasuk negeri dengan penduduk muslim terbesar. Mayoritas secara kuantitas. Tapi mengapa? Apakah pedoman agama ini Qur'annya sudah hilang? Hadisnya sudah hilang? Hukum-hukumnya sudah hilang? Tidak. Tapi kaum muslimin berjalan pada umumnya di satu jalan, tidak berpedoman dengan agamanya. Memang tidak semua secara total. Tapi kebanyakan ajaran Islam itu tidak dijadikan sebagai way of life. Tidak dijadikan sebagai pedoman dan pegangan. Sehingga ketika kita bicara artinya, mengapa terjadi kerusakan demi kerusakan? Mengapa terjadi fitnah demi fitnah? Dan kemudian fitnah itu menjadi tantangan bagi kaum muslimin? Peran dan tanggung jawab pertama yang harus kita sadari adalah umat Islam punya andil. Jangan katakan bahwa itu kan ulah mereka. Ulah si A, ulah si B, ulah si C. Iya. Tapi di mana umat Islam yang 2 miliar ini? Mengapa agamanya tidak ditampilkan? Artinya kita dengan mudah menyimpulkan bahwa umat Islam itu punya andil besar, bahkan mungkin terbesar. Sebabnya karena umat Islam lah yang diamani Allah untuk membawa agama ini agar supaya kehidupan menjadi baik. Tapi justru Islam itu dalam berbagai aspek petunjuknya itu kebanyakannya ditinggalkan, diabaikan. Dan itu sudah sejak berabad-abad. Bahkan ketika umat Islam dulu berkuasa, mulai dari dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah dan seterusnya, memang umat Islam yang berkuasa. Tapi umumnya
ajaran Islam itu diletakkan di punggungnya. Sehingga kemudian mereka pun semakin hari semakin lemah. Sehingga ketika kita berbicara tentang apa tanggung jawab dan peran kaum muslimin dalam menghadapi tantangan global saat ini, pertama adalah tadi kesadaran bahwa kita umat Islam itu punya andil langsung atau tidak langsung. Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran yang difirmankan inna hadzal Quran yahdil lati hiya aqwam. Quran ini itu memberi petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Tapi umat Islamnya tidak mengikutinya. Mungkinkah kita menginginkan umat lain yang menerapkan ajaran Islam? Mustahil. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Islam kita, dalam akidah kita, dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam muamalah kita. Hanya dengan itu memang secara bertahap kehidupan akan pulih dan kembali baik. Karena kebaikan kehidupan tidak mungkin terjadi kecuali melalui umat manusia dipimpin umat Islam itu mengikuti petunjuk Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah tanggung jawab dan peran persatuan. Umat Islam bersatu. Berabad-abad umat Islam itu dicabik-cabik bukan oleh umat lain. Umat lain itu hanya datang memanfaatkan. Tapi yang mencabik-cabik umat Islam adalah perpecahan di dalam tubuh umat Islam sendiri. Apapun faktor penyebabnya. Dan tidak mungkin umat Islam bisa mengambil peran menghadapi tantangan-tantangan global itu. Jangankan global, tantangan lokal saja. Kalau tidak bersatu. Mari kita kembali. Kembali kepada yang menyatukan kita. Yang menyatukan kita itu iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah mensyaratkan untuk kaum muslimin bersatu, bersaudara. Itu satu syarat, iman. Tapi umat Islam tidak cukup dengan satu syarat. Sudah imannya bagus, takwanya bagus, masih belum mau bersatu. Kenapa? Tidak semadhab, tidak seorganisasi, tidak separtai, tidak seini, tidak seitu. Mari kita kembali kepada persatuan kita. Lalu dalam konteks realita saat ini, umat Islam itu kalau ingin mengambil peran, tidak mungkin itu bisa terwujud kecuali ketika umat Islam bisa mandiri. Saat ini, kita untuk makan itu tantangan. Di negeri Muslim untuk makan halal itu tantangan. Mengapa? Karena kebanyakan produk makanan bukan produsennya bukan umat Islam. Pakaian bukan produksinya umat Islam. Jangankan senjata, elektronik. Terus semuanya ini. Bahkan jangankan untuk memproduk. Bahkan menyikapinya gagap. Sekarang ada serangan AI. Ini si A ngomong begini dalam video. Langsung kita terpancing. Ternyata itu hoax. Ulama ngomong gini. Tokoh ngomong gini. Si A ngomong gini. Disebar video. Itu video. Suara bukan hanya gambar. Itu rekaan, buatan. Kita gagap menyikapinya. Padahal mestinya
umat Islam itu seharusnya sudah mampu mencipta pengganti seperti itu. Solusi seperti itu. Sekali lagi, secara umum mari kita kembali kepada Al-Quran kita, kepada sunnah kita, kepada agama kita secara sungguh-sungguh. Yang kedua, faktor persatuan di antara kaum muslimin. Dan kemudian yang ketiga adalah kita berusaha dengan persatuan itu, umat Islam secara bertahap akan menjadi umat yang mandiri, tidak tergantung kepada umat-umat yang lainnya. Hanya dengan cara itu, umat Islam akan betul-betul mengambil peran yang seharusnya tidak hanya dalam konteks menyikapi berbagai tantangan yang berat bagi umat Islam, bahkan menghadirkan solusi-solusi yang menghilangkan tantangan dan persoalan yang sangat banyak itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh ad-da'i ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa iqtafa atharahu wa tabi'a sunnatahu wa jahada jihadal din. Amma ba'd. Perjamian Allah Ta'ala, poin terakhir yang saya ingatkan adalah peran dakwah. Di era globalisasi ini, itu karena kelemahan kita, karena perpecahan kita, seharusnya dengan keterbukaan alam dan dunia ini, siapapun bisa masuk kemana saja, beraktivitas kemana saja, itu seharusnya menjadi peluang dakwah. Tapi itu butuh kekuatan. Yang terjadi kita yang ketakutan, kita yang diserang dengan dakwah-dakwah orang lain. Oleh karena itu, mari setidaknya kita kuatkan rasa tanggung jawab dakwah dalam diri kita. Kita mulai dari yang paling dekat dulu. Di lingkungan keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan tempat kita beraktivitas dan bekerja. Paling tidak masing-masing umat Islam, dimanapun dia berada dan apapun posisinya, masing-masing merasa kembali menyadari tentang tanggung jawabnya, tanggung jawab keislaman, tanggung jawab keimanan, tanggung jawab dakwah Islam. Masing-masing sesuai dengan kapasitas dan potensinya, insya Allah seperti yang tadi kita sebutkan, perubahan bagi kehidupan ini insya Allah akan terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ma sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ani sahabati ajma'in wa 'ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan al-imiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam muslimin wa adhilla syirkal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhur man khadha islam muslimin. Allahumma man aradana wa arada islamana wa arada aqidatana wa arada ukhuwatana wa ikhwanana wa arada biladana wa biladal muslimin wa arada Gaza wa Filastin wa arada المسلمين جميعا بشر وسوء فاشل في نفسه واجعل دائرة سوء تدور عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.